Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini gak bisa duduk manis ini, kayaknya Bu Ira ya. Baik Ustazah. Gimana? Bu Ria maksudnya? Tadi Bunda bilang apa? Oh gitu ya, kebolak. Kita sama kita ya. 3 huruf juga. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Inna hamdalillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Yayasan, berikutnya ustaz-ustazah, kepala sekolah, ustaz-ustazah, guru-guru Nurul Ilmi, para pejuang pendidikan di Kota Jambi ini, takbir. Yang ingin masuk surga dengan profesinya, angkat tangan dua-dua, katakan saya. Yang ingin masuk surga dengan profesinya hari ini, angkat tangan dua-dua, katakan saya. Amin. 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 Ustaz-ustazah, itu sudah banyak kali menunggu tuh ya, ada file-file di dalam situ itu, tetapi marilah kita sekarang ini berdiri dulu dalam hitungan 1. Berdiri 1. Oke, Ustazah, halo? Iya, mohon duduk lagi. Tadi masih ada, ini gimana caranya ya dengan tiang-tiang ini? Bisakah anak-anak Bunda? Oh iya, sekarang ternyata apa? Di 2024 besok, itu kita berhadapan dengan para milenial. Jadi ternyata bukan Bunda panggilannya, tapi semuanya panggil Kak. Panggil Kak, jadi tes. Semua menjadi tes. Oke. Oh ya, kita diuji ya. Diuji untuk bersabar. Dengan mikrofonnya. Anak Ustazah dari sebelah ini gimana caranya supaya kita bisa lihat ya? Bunda juga akan turun naik nanti. Oh, gimana caranya? Masya Allah. Di sininya, dibayangannya di sini ada tangga gitu. Di sini ada tangga, jadi enak kan? Oh, baik. Oke. Oke, tes. Baik, Ustazah, mana guru hebat? Jika Bunda bilangin mana guru hebat, jawabnya apa? Yang mana? Di mana? Mana? Saya, jika pakai saya, maka semua kita bergerak dengan cara bebas. Misalnya begini, saya atau saya atau saya, boleh begitu? Siap semua? Mana guru ikhlas? Ini guru ikhlas, Masya Allah. Bunda terganggu oleh tonggak, oleh tiang. Bolehkah Ustazah ke sini, sayang? Yang nggak lihat Bunda boleh ke sini? Ya Ustazah ke sini aja. Kita jangan dihukum oleh bangku ya. Bangku ini juga nanti, kursi ini juga akan muter-muter nanti sesuai kepentingan. Boleh ke sini, Zah? Bisa bilang Bunda? Sini. Cepat gerakannya. Cepat. Yuk, guru itu gerakannya cepat. Terus ngeliat ke sini. Ah, that's it. Very good. Oke, yang nggak lihat pojok sana, semuanya bisa lihat Kak Wel ya, Kak Wel sekarang. Di Ustadz bisa? Boleh digeser-geser boleh? Oke. Mana guru hebat? Ini guru hebat. Yang mana? Di mana? Di sini. Mana? Ini. Siapa? Saya. Oke. Ustazah tuh begini ya kalau Ustazah. Oke. Mana guru ikhlas? Ini guru ikhlas. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana? Oke. Statement terakhirnya, closing statementnya adalah di setiap kata itu saya guru ikhlas. Siap? Oke, kita coba lagi ya. Mana guru kreatif? Yang mana? Di mana? Mana? Siapa? Gayanya bebas dong. Siapa? Lanjut, saya guru kreatif. Yes, oke. Mana guru sekali lagi ikhlas? Mana guru ikhlas? Yang mana? Di mana? Mana? Siapa? Saya guru ikhlas. Amin.
Masya Allah. Ustaz, tadi Bunda, capeknya ke Bunda saya. Oke, Bunda aja ya. Siapa tadi yang menunjuk tangan terus bilang saya ketika pertanyaannya adalah siapa yang ingin masuk surga dengan profesinya hari ini? Angkat tangan. Semua? Oke, yuk. Sekarang silakan jongkok bagi yang dahulu waktu SD ketika ditanya apa cita-citamu, yang bilang tidak selain guru, silakan jongkok. Jongkok atau duduk di kursi boleh, duduk di kursi boleh atau jongkok boleh. Oke? Yang dulu tidak bercita-cita sebagai guru. Ya, oke ya. Cuma ustazah sama Allah yang tahu. Oke. Ustazah. Lompat Bunda. Masuk ke file saya, masuk ke file. Yang nomor 2. Silakan lihat di sekitar kita. Ustazah, kelihatan? Oke, berarti yang berdiri adalah yang dari dulu ketika ditanya apa sih cita-citamu? Saya mau jadi guru, betul? Oke. Yuk. Bukan, file. Apa tuh PowerPoint saya. Iya. Oke, Ustazah. Yuk. Sekarang, hello. Tutup dulu. Ke judul tadi lagi, judul yang pertama. Ustazah, halo. Yang ini, yang tidak bercita-cita sebagai guru, silahkan. Nggak apa-apa ya, tidak ada dosa di antara kita. Oke, tadi yang udah duduk nih kan? Oke, Ustadz, dulu Ustadz waktu ditanya, Ananda nanti mau jadi apa? Saya dulu cita-citanya ingin jadi petinju. Yes, petinju. Takbir. Setelah dinuril, adakah korban? Belum ya, Ustadz? Belum ya? Iya. Oke, Ustadz, duduk ya. Dulu Ustadz cita-citanya jadi apa, Ustadz? Dulu ketika ditanya jawabannya masih di ujung pena. Iya. Belajar terus. Tapi nggak tahu ya. Tiba-tiba gue berhak ngumpul di Nurmi ya, di Nurul ya. Oke, Ustadz gimana, Ustadz? Sama, Nggak tahu juga. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk jujur. Dan Ustadz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 7 orang yang dulu cita-cita jadi guru. Takbir untuk mereka. Silakan duduk, Ustadz. Masya Allah. Ustazah kita lihat. Masya Allah. Yang berdiri ini adalah, halo. Yang dari dulu sudah bercita-cita jadi guru, benar? Barakallahu fikum. Ustazah, dulu waktu ditanya, Ustazah mau jadi apa? Dulu ketika SD ditanya oleh guru mau jadi apa? Mau jadi dokter. Hari ini dokter ini ya. Oke, bagaimana dengan Ustazah? Dulu waktu SD ditanya mau jadi apa? Mau jadi tenaga medis, mau jadi bidan. Masya Allah. Iya, oke. Bagaimanakah dengan Ustazah? Nggak tahu. Ini ada 2 dan 3, nggak tahu cita-citanya jadi apa ya. Jadi apa aja deh gitu ya. Oke, ini maaf mikrofonnya ada echonya, Ustadz. Bolehkah echonya dihilangkan? Iya, syukran Ustadz. Bagaimana dengan Ustazah? Sama. Cita-citanya jadi dokter. Oh, dokter ya. Oke, tadi sama. Ustazah gimana? Karena latar belakang keluarga banyak yang sakit, jadi termotivasi jadi perawat. Ini perawat, bidan, dokter dan nggak tahu. Oke, takbir untuk yang berdiri. Baik, silakan duduk ya. Oke. Oke, baik. Masya Allah. Ini Bapak Ketua Yayasan di request untuk mudah-mudahan nanti di sini ada tangga. Jadi mungkin para narsum yang memang tidak bisa duduk manis seperti saya ini cukup
Terbantu. Syukur Ustaz. Oke, Ustaz semua. Oke, Ustaz silakan dilihat. Jangan berdosa. Next. Iya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, Ustadz petinju, Ustadz yang mau jadi petinju, ke depan Sat. Lari, takbir. Mohon dibaca dengan suara lantang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi sampai semut pun di sarangnya, dan ikan di laut turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Takbir. Ustazah, ada satu kata keyword, kata kunci di sini. Apa Ustazah? Iya, kata kuncinya adalah mengajarkan. Ketika kita mengajar, itu sebuah kata kerja kan? Dan ini mengajar itu adalah profesinya siapa? Yes. Profesi kita hari ini sebagai guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kepada murid kita, kepada anak didik kita, peserta didik kita yang dengan begitu bersemangat kita nyanyikan tadi di Mars JSIT, begitu juga dengan Mars Nuril, sampai Kak Wel tadi hampir terseduh-seduh, saking mengharukannya ya. Nah, kita inilah yang Allah doakan. Allah Subhanahu wa taala doakan kebaikan untuk kita. Untuk siapa? Bukan. Kalau Ustaz bilangnya untuk saya. Untuk siapa? Allah mendoakan kebaikan untuk siapa? Para malaikat mendoakan kebaikan untuk siapa? Penduduk langit dan bumi mendoakan kebaikan untuk siapa? Semangat dong. Saya. Oke. Semut di sarangnya mendoakan kesejahteraan untuk siapa? Ikan di lautan mendoakan kebaikan untuk siapa? Ustazah, jika waktu bisa diputar, masih inginkah Ustadz menjadi petinju dulu? Tidak. Masih ingin menjadi perawat dan dokter Ustazah? Apakah petinju dapat doa dari Allah, malaikat, semut, ikan-ikan di lautan? Dapat doa? Tidak dapat, karena profesi mereka bukanlah sebagai guru. Nah, ustadz tadi yang duduk atau yang tidak berdiri, istighfarlah. Ustazahnya juga gitu, yang tadi duduk istighfarlah. Dan hari ini kita di sini bukanlah suatu kesalahan sejarah. Bukanlah sebuah kesalahan sejarah. Tetapi adalah great design by Allah. Allah yang mendesain supaya ustazah bisa lempeng nanti memasuki surga Allah. Amin. Ya. Karena apa? Bukan hanya makhluk Allah, tetapi Allah sendiri dan para malaikat yang mendoakan kita semua karena profesi kita sebagai guru. Maka terpujilah untuk kita semua. Hitungan 1 semua berdiri. 1. Oke. Kita lagu himne guru sekarang. 1, 2, 3. Penuh perasaan Ustazah. Engkau ibu bapak guru. Kita bernyanyi untuk diri kita sendiri. Hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti
kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Takbir. Allahu Akbar. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ustazah, pernah nggak kita menyanyikan lagu itu untuk diri kita sendiri? Pernah barusan? Barusan ya? Ya, itulah kita ustazah di mata anak didik kita. Embun penyejuk. Siapa kita? Siapa saya? Di atas segala-galanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Kita mungkin tidak dipasangkan lencana, oke, di bahu kita. Tetapi kita adalah para pahlawan. Siapa kita? Siapa saya? Masya Allah. Kita video saja. Mari kita tonton dengan khusyuk. Adakah kau lupa? Yang bisa ikut menyaksikan silakan dinasyidkan. Adakah kau lupa? Sama-sama ikut yuk. Pernah berkuasa membarui Tangannya. Semua. merentas benua melayang samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa membarui 2/3 dunia, menetas benua melayang samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Kekuatan jiwa kita jangan berkumangan. Bangga wahai anak bangsa kita bela. Kekuatan jiwa jangan berjuangan. Kehilangan generasi yang siap membawa arus perubahan. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Adakah kau lupa sejarah telah
Adakah kau lupa? Yes, jangan pernah lupa. Ustazah, Indonesia ini sampai ke Madagaskar dahulunya. Kayak distorsi sejarah dan segala macamnya, inilah kita hari ini. Dan berkah untuk Nuril. Tadi Bu Utet membawa Bunda keliling. Utet akan bawa Bunda keliling tapi tidak boleh turun. Itu pesan beliau. Kami ke SMA dan seterusnya. Dan semua keberkahan untuk Nuril, amin. Ya, inilah hari ini kita di sini Ustazah untuk mengembalikan marwah, harga diri, wibawa Islam itu yang hari ini lihat para ulama kita dengan segala macam cara masuk. Oke? Di sini kita sedang merajut, merangkai patahan-patahan asa, harapan untuk mengembalikan Islam jaya lagi di muka bumi ini. Dengan profesi kita hari ini sebagai guru. Siapa yang siap untuk menjadi guru pencetak peradaban Islam kembali? Saya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu banyak energi yang mau Bunda serahkan, sebarkan, tetapi kita mendidik dengan bahagia. Ustazah, siapa yang bahagia hari ini? Saya. Masya Allah. Oke, kita punya kertas ya? Iya, kita punya kertas ya? Baik. Kita bicara dulu tentang bahagia. Tadi Bapak Ketua kita sudah mengatakan bahwa bahagia itu mulai dari mana? Dari mana? Dari diri sendiri ya. Satu orang yang berbahagia akan bisa memancarkan frekuensi bahagia kepada orang sekelilingnya, kepada anak didiknya. Jika kita mendidik tetapi pendidiknya atau gurunya kurang bahagia, apakah energinya, frekuensinya bisa, sinyalnya bisa kencang? Enggak ya? Oke, sekarang kita periksa diri kita bersama-sama, siap? Baik, sebelum kita mengangkat menulis segala sesuatu, bolehkah Bunda minta kita semua duduk berkelompok sesuai dengan lokasi sekolahnya? Boleh? TK sama TK, SD sama SD, SMP sama SMA? Oke, bolehkah kita bergerak? Dan itu nanti membentuk letter U ya, letter U yang menghadap ke sini. Jadi letter U-nya tidak harus rapi. Ruangan kita nggak perlu rapi, tapi yang jelas adalah dalam letter U itu setengah lingkaran tapi ngadep ke sini. Bisa melingkar. Iya. Dalam cepat Bu. Hitungan 5 ya. Hitungan 5 boleh? Oke, TK di sini boleh? TK di sini? Di sini apa? SD boleh? SD di sini bawa. SMA. Ustazah kita nggak perlu kursi kayaknya. Kita nggak perlu kursi. Bolehkah kursinya diletakkan di pinggir-pinggir? Kursinya letak ke pinggir. Kita melantai aja yuk. Melantai aja ya. Nah, satu orang satu. Ya. Mulai kalau kita semua sudah tenang. Sudah tenang ya. Kalau sudah dapat tempat duduk, maka mohon kita untuk diam supaya instruksinya terdengar. Nah, Ustazah udah tenang, alhamdulillah. Oke Ustazah, udah bisa tenang ya? Oh iya, itu ramai. Kemarin katanya nanti dan kemarin. Oh, panitia dengan seragam EJCT ya, keren. Ketahuan jadinya. Oke, baik, Ustazah yang panitia pakai baju JCT bukan? Yap, panitia juga ikut. Maksudnya gini, sembari jadi panitia, sembari ikut juga yuk, biar kita sama-sama beres. Kita bereskan semua diri kita. Semua yang di ruangan ini kita mari tunggu, kertas HVS-nya nggak pakai dulu. Yang Ustazah pakai sekarang adalah buku sendiri-sendiri, buku masing-masing ya. Silakan lihat pertanyaan ke depan.
Silakan lihat layar. Silakan lihat layar. Oke? Ya. Ustadz mohon maaf. Yang ini lihat Ustadz mohon maaf. Letter U boleh sebentar dulu. Letter U dulu. Jadi bisa aksesnya ke layar. Letter U aja dulu Ustadz. Nanti baru kita ada lingkarannya. Nanti sesi lingkarannya ntar. Ya Ustadz maaf letter U ya. Letter U biar bisa melihat ke layar. Letter U Ustadz. Jadi Ustadz ke sini, pindah ke sini. Iya letter U dulu. Nanti kalau pas melingkar baru melingkar. Oke Ustadz. Who am I? Yuk kita ucap dulu, kita ucap basmalah dulu, ulang lagi yuk. Ucap basmalah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ini sedikit akan membuat kita bisa lega, bisa juga agak sedih gitu loh ya. Jadi maka untuk itu mohon konsentrasi kita bersama dan jangan diskusi dulu. Jadi ruang kelas kita ini hening boleh? Boleh? Oke, yuk. Who am I? Siapa saya? Silakan gambar satu benda yang menggambarkan tentang diriku. Diri Anda sendiri. Gambar sebuah benda yang merepresentasikan siapa Anda. Benda. Ya, benda. Tidak apa-apa banyak bingung karena memang perasaan pelatihan tuh baru kayak gini. Ini workshop namanya. Ini workshop ini, ya bukan seminar. Terus dia apa aja? Gambar saya otak. Kenapa? Karena siapa saya? Saya adalah seorang pemikir, bukan berkenaan tentang di sekolah aja, dimanapun saya selalu mikirin adik-adik, mikirin rumah, mikirin ini gitu. Oh iya, oke terima kasih ya, sudah dua. Oke, jadi Ustazah adalah kotak. Otak ya, otak pemikir, otak ya. Oke, barakallahu fiik. Oke, satu lagi Ustadz, yes, ini Ustadz, lari Ustadz. Keren Ustadz, yes. Yang angkat tangan duluan tuh keren. Satu gambar dengan filosofi, kenapa Anda berpikir bahwa Anda adalah itu? Silakan Ustadz. Ya, kalau untuk saya gambar lampu yang hidup bersinar. Lihatin gambarnya. Nah, karena saya berpikir diri saya harus yang pertama itu harus mampu menerangi orang-orang lain. Yang terpenting saya harus mampu bersinar di masyarakat. Takbir, Masya Allah. Tepuk tangan. Yes. Oke, Ustazah dalam waktu ini harus presentasi ini ya. Jadi ini grup kita ini boleh dibagi dua ya, karena terlalu gemuk ya. Ini grup ini juga terlalu gemuk. Boleh diambil dua. Maksudnya adalah jadi dua kelompok, boleh ya? Gampang ini, yang tengah aja, yang tengah itu gabung. Oke ya? Nah, silakan sekarang presentasi di kelompok masing-masing. Gambar saya ini karena saya begini. Do you understand? Ya, silakan. Mulai dari mana saja? Silakan melingkar. Gerakannya cepat. Silakan melingkar. Siapa duluan presentasi? Ustazah. Siapa aja? Oke, good. Lihatkan gambarnya ke teman. Oke ya, Ustazah. Hari ini kita bertemu siapa saya. Mungkin selama ini umur kita mungkin sudah 20 tahun, 20 lebih ya. 25 tahun, tapi gue nggak tahu siapa gue. Kita jalan gitu aja, gubrak, tiba-tiba ketemu sama Nuril, buka lowongan kerja, oke? Terus kita ngelamar dan ternyata lulus, ya. Inilah kita di sini. Jadi hari ini kita tahu bahwa saya adalah matahari. Tadi ada yang menggambar matahari karena saya ingin menjadi sumber kehidupan di muka bumi. Takbir. Ada yang lampu, bahkan ada yang pedang. Gambar pedang, suka-suka gue dong gitu, kan gue gitu. Dia punya filosofi sendiri. Semua kita punya filosofi dan itulah saya hari ini. Takbir untuk kita yang sudah temu. Takbir untuk kita semua.
Ya, kita ketemu siapa kita hari ini. Baik. Baik, next. Hello. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Jika Bunda tidak bilang 2, jika Bunda tidak bilang angka, ulangi. Jika Bunda tidak bilang tepuk, ulangi angkanya. Sip? Kalau sip gini, sip deh. Yuk, sip. Tepuk 1, tepuk 2. 2. Yang tepuk berarti jasad dan pikirannya masih, ruhnya masih belum gabung dengan jasadnya. Jadi itu namanya tepuk, tepuk memanggil ruh. Ruhnya masih tadi di cucian kan. Masih di apa pajak kan. Oke, kita ulang lagi sampai semua ruh kumpul dengan jasad. Siap? Tepuk 1, tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 3, 3, takbir. Keren habis, Masya Allah. Next lah. Oke. Hello. Baca dan tuliskan sebanyak yang Anda bisa. Yang dapat 10. Siapa yang dapat 9? Angka berapa sah? 10. Ulang lagi ya. Di atas 10 ada? Di atas 10? Oke, enggak ada. Berarti di angka di atas 10 enggak ada ya? 10 ada ya? Ada ya Zah? Angkat tangan dong Zah. Oke, good. 10 berapa orang? 2. Oke, good. 9. Oke, good. 8. Oke. 7. Oke, 6. Oke. 5. Oke. 4. Oke, 3. Oke, 2. Oke, 1. Oke, enggak Pak, enggak ada benar salah. Enggak ada benar salah. Terus yang enggak ngacung tuh nulis apa? Oke, tunggu. Yang kosong. Yang kosong kertasnya. Ya, bisa aja ada, terserah dong gitu. Enggak, Ustadz, tidak benar salah sekarang, tidak benar salah. Oke ya, ada yang 0 ya, Bunda ulang ya. Hello, kayaknya ada wajah-wajah yang gue nulis nggak tadi ya gitu. Nulis nggak sih gitu. Oke ya, Bunda ulang ya. Yang 0, yang nggak nulis, boleh kok nggak nulis. Yang 0 siapa tadi? Ustadz ya, oke nggak apa-apa. Ada Zah? Ada yang 0? Nggak ada. Yang 1? Ya, semua orang harus angkat tangan di sini ya. Nomornya harus kena. Kalau misalnya Bunda nomor sekian belum, saya di situ. Oke ya. Good. Number 2. 2. Oke, thank you. 3. Oke, thank you. 4. Oke, thank you. 5. Oke, thank you. 6. Oke, good. 7. Yap, 8. Oke, 9. Oke, good. 10. Oke, 11. Oke, ada angka yang belum Bunda sebut? Oke, good. Sekarang, Ustaz. Hello. Silakan lihat ke layar. Oke. Silakan lihat ke layar dan tuliskan juga sebanyak yang Ustazah tahu tentang diri sendiri. Nggak apa-apa, nggak udah kan? Muternya dia pada itu. Oke ya, muter ya. Tulis sebanyak-banyaknya yang antum tahu tentang teman antum itu sifat baiknya. Silakan. Sebanyak-banyaknya yang Ustaz tahu. Sebanyak-banyaknya sifat baiknya. Jangan lihat tulisan orang. Misalnya gini, nulis aja. Jangan baca lo, Sanu tulis apa tadi, enggak. Oke? Oke, come on. Sebanyak-banyaknya yang Ustazah tahu tentang teman itu. Oke? Dan nggak usah baca, jangan baca tulisan teman lain tentang teman itu. Nggak usah baca, sekarang kita tidak membaca, tapi menulis. Tuliskan sebanyak.
Oke, baik. Sudah cukup ya? Cukup waktunya Ustazah ya? Oke, good. Hello. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 2, 3, tepuk 3, tepuk 2. Ada yang bertambah? Oke, Ustazah, halo. Selamat untuk usaha-usaha yang udah ketemu ya, udah diisi oleh teman-temannya kertasnya. Hello. Hai hai. Hello hello hai. Tenang ya. Selesai kita bisa tenang ya. Instruksi berikutnya nih. Instruksi berikutnya. Oh ya. Kalau masih rame belum bisa. Kalau masih rame belum bisa kita lanjut. Satu orang yang ingin menyampaikan perasaannya. Silakan ke depan. Lari. Yang ingin menyampaikan apa aja yang didapatkan dari pagi. Come on, how do you feel? How do you feel ya? Apa bahasa Minggu, bahasa Jambi? Lari. Lari ke depan. Iya. Takbir. Tepuk gemuruh sampai selesai, sampai ke sini tepuk gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala fadhil, terima kasih atas kesempatannya Kak ya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan perasaan saya ya. Jadi gini, kita satu, tapi mendapatkan banyak penilaian itu luar biasa. Mungkin seperti ini. Dalam segala cara langkah kita memang harus selalu memperhatikan sekitar, karena ternyata kadang kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari mendapatkan penilaian yang banyak dari teman-teman kita. Tujuannya adalah bukan untuk membuat kita sombong, tapi untuk membuat kita lebih memperhatikan rambu-rambu dalam melakukan setiap apapun itu. Karena ternyata di samping pengawasan Allah, saya juga diawasi, dilihat, dinilai oleh teman-teman sekitar saya. Itu saja Kak Bang. Ustazah, apa yang sifat apa yang Ustazah dapat yang paling bikin kayaknya nggak gue deh, tapi itu mengharukan banget gitu. Apa yang ada Kak? Ada ya, yang itu disiplin. Sebetulnya saya itu ingin disiplin, tapi mungkin itu jadi doa. Nah, jadi doa, amin. Tapi kadang kan kita ingin disiplin, banyak hal yang membuat kita untuk cita-cita itu belum terwujud maksimal. Mungkin ada sebagian, kalau menurut Ana belum 100% disiplin, tapi ada bagian tertentu yang Ana disiplin. Jadi Ana merasa, ya mungkin teman melihat di sisi yang lain, di sisi lain mungkin jadi doa ya, itu aja sih Kak Wel. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk Ustazah yang sudah berani ke depan, ada emas. Yeay, barakallahu fiik. Ya, dari panitia, berkah. Ya, semoga emasnya menjadikan kedisiplinnya lebih 100% lagi. Lebih meningkat lagi jadi 100%, amin. Masya Allah. Oke, siapa yang, Bunda muter ya. Siapa yang di sini satu, ini nggak pakai emas lagi loh. Emasnya dari Allah. Di sini siapa? Satu yang mau kasih tahu sifat baik yang mengharukan, yang nggak gue tapi ternyata ditulis oleh teman. Ada yang mau? Yes. Duduk aja. Baik, sifat baik yang sebenarnya kalau menurut Ana tidak Ana miliki adalah detail dan teliti. Detail dan teliti. Karena sebenarnya Ana nih orangnya nggak detail dan nggak teliti. Kayak gitu.
Oke, ternyata ditulis oleh teman begitu ya. Iya, semoga jadi doa. Oke, di sini ada yang mengharukan. Oke, good. Tolong cepat. Syukran Kak sebelumnya. Ustaz, tenang dulu ya. Yuk, biar kita sama-sama simak, sama-sama dengar. Yuk, silakan Zah. Oke, kalau dari saya di sini saya menemukan sifat yang baru, kreatif. Padahal anak itu pribadi merasa selalu kekurangan ide. Kayaknya kok orang lain bisa berpikir lebih kreatif sementara anak kurang gitu. Syukran. Takbir. Yes, semoga jamaah doa. Ternyata gue kreatif ya, Masya Allah. Oke, siapa? Oke, silakan Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang baru saya tahu, ada yang menulis saya seperti ibu. Wah, saya seperti ibu? Iya, Masya seperti Allah. ibu. Keibuan banget. Luar biasa. Keibuan nggak tahu juga saya maksudnya apa. Iya, Syukran. ibu ya? Masya Semoga Allah. jadi motivasi. Yes, Masya Allah. Ambo pikir jomblo, kalau jomblo kan diminta biodatanya. Di sini ada yang menemukan hal yang baru, silakan Zah. Sifat barunya yaitu amanah. Padahal selama ini Ana merasa masih banyak sekali amanah yang Ana lalaikan. Tetapi ternyata ada yang menulis kalau Ana amanah. Masya Allah, semoga betul-betul jadi amanah. Oke, next. Wah, keren nih. Oke Zah, silakan Zah. Apa sifatnya? Iya kayak gitu, lo kayak gitu. Kan mikrofon bisa Zah. Ya, kemana? Ini sifat yang Ana merasa tidak ada sama sekali pada diri Ana. Tapi banyak yang bikin gitu. Apa tuh? Lembut, 2 kali, perhatian dan peduli. Padahal di WA chatting nggak pakai gituan, nggak pakai menolak. Tapi apa tadi? Satu per kelompok ya. Apa namanya? Lembut, perhatian, peduli. Masya Allah, takbir. Di sini siapa? Ada? Tadi sudah? Oke, silakan Zah. Oke, hello. Ya. Ya, yang sifat baru yang saya temukan itu adalah cepat menyerap hafalan. Amin, mudah-mudahan untuk ke depan saya menjadi mudah lebih cepat menghafal Al-Quran khususnya. Semua Amin. jadi hafizah. Amin, ya Rabbal Alamin. Satu dari panitia ya, panitia ini wajib ini. Siapa yang mau jadi jubir? Jangan angkat tangan, orangnya itu tangan, jangan ditunjuk. Siapa yang mau? Panitia? Iya, panitia sedang bermufakat khilafiyah. Ustadz, siapa yang perwakilan panitia? Jangan tunjuk-tunjuk, dia angkat tangan. Ada saat? Oh enggak diangkat, dia tunjuk. Siapa yang mau? Jangan tunjuk-tunjuk, jangan tunjuk-tunjuk. Jangan. Kalau mau tuh keren. Tolong ya. Dari semua sifat baik ini Bu, yang agak mengganjal ini ada yang menulis gemes. Gemes. Makasih. Ustadz nggak nyadar kalau dia tuh gemesin kata teman-teman ya. Ini nggak ngerti nih gemesin itu maksudnya apa. Jangan nunjuk-nunjuk. Dia angkat tangan, Ustaz tadi saya mau bunda gitu ya. Jangan nunjuk teman ya. Siapa yang di sini yang mau? Jangan nunjuk teman. Yes, ini dia gentleman, keren. Ya silakan Sat. Baik, afwan Bu. Dari sifat baik yang dituliskan oleh teman-teman, saya tidak terharu Bu, tapi geli. Jadi ditulis di sini yaitu setia. Kan semuanya laki-laki nih. Masya Allah. Setia ya. Maka sorry. Ustaz sudah menikah? Sudah menikah? Masih jomblo. Ketua yayasan, silakan Ustaz. Setia udah Ustaz. Dan kayaknya ini bakal jadi rektor Universitas Nuril nih ya. Yang setia tuh ya. Jadi rektor Universitas Nuril. Dan masih jomblo pula, Masya Allah. Tadi ada yang keibuan, kayaknya mau dijodohin, ternyata yang keibuan udah ada babe-nya. Di sini tadi siapa ya? Yang angkat tangan siapa? Jangan tunjuk orang dong, Sat. Come on. Siapa yang mau? Angkat ketemu? Aduh. Sat siapa? Siapa? Jangan tunjuk teman. Yes, keren Sat. Yes. Silakan Sat. Baik, di sini. Hello, kita dengerin. Sifat yang saya merasa sebenarnya nggak ada tapi dituliskan di sini itu tentang ini apa namanya itu rajin. Iya. Masya Allah. Saya merasa saya nggak tahu rajin. Nggak rajin. Ya. Rajin di sini tuliskan rajin tapi saya merasa saya kurang rajin. Kurang rajin. Doa Sat. Oke, Ustaz, halo. Tepuk satu.
tepuk satu. Tuh, siapa yang tepuk? Udah pengen makan siang ya? Oke, sampai semuanya, semua ruh dan jasad ngumpul baru kita lanjutkan. Tepuk satu, tepuk dua. Tuh kan, masih ada yang tepuk kan? Belum berkumpul jasadnya, sampai ngumpul. Tepuk satu, tepuk dua, tiga, dua, tepuk dua, tiga, dua, empat, takbir. Baik, alhamdulillah, saudara. Semua yang ada di kertas kita itu semua, usaha-usaha itu semua adalah hal-hal yang harus diterima. Diapa usaha-usaha? Diapain? Ya, diterima, bukan untuk ditolak, apalagi diperdebatkan. Gue nggak rajin, gue nggak keibuan, gue tuh nggak pengertian, gue tuh nggak detail orangnya. Hello? Semua sifat baik yang ditambahin oleh teman-teman, diapain? Diterima. Hello? Diterima dan kemudian, usaha dipantaskan diri kita untuk menyandang sifat-sifat yang sudah dituliskan oleh teman-teman kita itu tadi. Maka berterima kasihlah kepada teman-teman kita. Oke, baik. Kita lanjut saudara. Ya, silakan semua buka lagi lingkarannya. Buka lingkaran dan lihat ke layar. Oke. Sayang? Ya, enggak satu-satu ya? Bukannya satu-satu, enggak ya? Enggak satu-satu? Oh my god, desainnya tadi. Oke, baiklah, enggak apa-apa ya. Silakan lihat layar. Tadinya Bunda bikin satu-satu muncul. Number 1, tulis di kertas, di buku ya. Kertas di buku ya, terus di buku ya. Bunda bacain, kemudian kakak bacain. Ini jadi kakak atau jadi bunda nih? Boleh lah ya, duduk di sini ya. Silakan tulis yang Bunda bilangin. Pendek semampai ini repot. Gak bisa naik. Baik ya, nomor 1, siap? Kalau ready bilang ready. Ready? Good. Number 1. Jika Anda dapat masuk ke lorong waktu. Thank you sayang, barakallah. Apa yang ingin Anda robah hari ini? Barakallahu fiik, Bu Ira, Kak Ria. Oke, jika Anda dapat masuk ke lorong waktu, apa yang ingin Anda robah hari ini? Misalnya, kenapa dulu gue ambil jurusan kedokteran ya? Kenapa bukan PGSD gitu? Misalnya. Kenapa gue dulu terima lamaran dia ya gitu? Kenapa enggak yang dia gitu? Itu bisa aja. Ini hello, kita tidak akan membacakannya Ustaz. Kita tidak akan membacakannya. Itu betul-betul untuk diri sendiri. Yang ditulis jawabannya itu tentang diri sendiri dan untuk diri sendiri. Tidak dikonsumsi oleh publik. Kalau tadi kita diskusi, sekarang enggak. Kita sedang membersihkan sampah-sampah masa lalu kita. Biar kita bisa mendidik dengan bahagia, bukan? Aduh. Nggak usah diskusi kali ya, karena masing-masing orang beda kan. Oke, kholas? Kholas atau lama? Oke, ada yang bilang lama? Kholas, Masya Allah. Number 2, tuliskan nama orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Number 2, boleh inisial, boleh di sekolah, boleh di mana saja.
Tolong Bunda yang pink. Ya, ke sini please. Oh my God. Barakallah sayang. Okay, Kholas. Number three. Tuliskan nama orang-orang yang mempunyai konflik dengan Anda. Boleh inisial. Sudah? Punya angkat tangan. Yang ketujuh nomornya berisi. Oke, thank you. Yang 6. Oke, thank you. Yang 5. 5 jawaban yang berisi. Good. Oke, thank you. 4. Oke. 3. Oke. 2. Oke. 1. Oke, sudah. Kita tidak ada salah dan benar. Oke, tetapi mari kita periksa jika nomor 1, jika Anda memasuki lorong waktu apa yang ingin Anda rubah hari ini, jika Ustadz Ustazah menuliskan jawaban di lembar jawaban itu, maka sebenarnya kita sedang mengangkat beban, yaitu dosa masa lalu. Ini tidak sedang untuk di word. Ini kita terima ya, kita terima ini ya. Kita terima ini untuk kita nanti lepaskan, oke? Kita terima untuk kita lepaskan, tidak ada salahnya. Justru bersyukurlah karena hari ini kita temukan itu. Selama ini kita nggak tahu, nggak nyadar bahwa oh ternyata gue punya dosa masa lalu ya. Tapi gue nggak nyadar, ini kita yang kita bongkar pada hari ini. Iya? Oke, good. Number 2. Jika tuliskan nama orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Jika Ustazah menuliskan jawaban, maka ketahuilah dalam hati kita ada dendam. Ada dendam. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang ada adalah kita sadar hari ini, oh gue punya dendam. Oke? Yuk, kayaknya kita nggak kurang sudah tenang ya. Tenang please, tenang. Ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas silakan, ketua kelompok. Ketua kelompok, oke ya. Bisa kita lanjut nomor 3? Oke. Nomor 3, tuliskan nama orang-orang yang mempunyai konflik dengan Anda. Jika Ustazah menuliskannya, maka ketahuilah dalam diri Ustazah ada amarah. Ada amarah. Oke? Baru sadar? Baru sadar ya? Oke. Yuk, mungkin kita hari ini sudah ahli Quran. Mungkin kita sudah ahli tahajud. Mungkin sudah ahli ibadah secara keseluruhan. Hanya kita nggak pernah tahu bahwa dalam hati kita masih menyimpan amarah. Baik, number 4. Tuliskan nama orang-orang yang belum Anda penuhi janjinya. Jika Ustazah menuliskan jawaban di sana, ketahuilah bahwa dalam hati Ustazah ada rasa takut dan kecewa kepada diri sendiri. Oke ya? Oh gue nggak ada, ya alhamdulillah. Ini bukan, gue ada, selamat dua-duanya. Selamat dua-duanya ya. Oke. Number 6, number 5. Tuliskan nama apa tadi? Start. Nama apa, Start? Nama saingan. Jika kita tuliskan nama saingan di situ, berarti di hati kita ada rasa pertama iri, kedua dengki. Apa beda iri dan dengki?
Apa beda iri dan dengki? Mana yang dibolehkan? Yang dibolehkan iri. Iri boleh. Iri boleh ya. Justru kita wajib iri pada dua orang yang seru banget. Kita wajib iri pada dua orang yang pertama, orang yang Allah berikan kelimpahan harta dan dengan hartanya dia memakmurkan panti asuhan, rumah-rumah tahfiz, sekolah-sekolah Islam dan seterusnya. Rumah-rumah sakit Islam, oke? Kita wajib iri pada orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang berilmu dan memberdayakan manusia, umat dengan ilmunya itu. Jadi kita justru wajib iri pada dua orang yang demikian. Iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Hello. Tapi dengki gimana? Kalau dengki, rasa iri kita itu sudah bercampur dengan keinginan untuk mencelakakan orang tersebut. Itu kalau dengki. Maka dengki tidak ada celah untuk diperbolehkan masuk ke dalam hati kita. Tapi iri boleh. Iri pun dalam dua hal yang tadi saja. Siap? Oke. Good. Number 6. Sebutkan nama orang-orang yang ingin menghancurkan hidup Anda. Ketahuilah, jika kita menuliskan jawaban tadi, maka dalam hati kita ada rasa putus asa. Putus asa. Oke? Yap. Baru nyadar? Baik Ustazah, sekarang number 7. Number 7, sebutkan kejadian buruk yang menghantui Anda. Ini apa nih? Apa nih? Trauma. Trauma. Ada trauma. Oke? Hello? Hai? Hello? Ustazah, ke-7 poin tadi itu kita sebut dengan inner child. Apa? Inner child. Apa lagi? Ya. Atau sampah masa lalu. Sampah masa lalu. Ustazah, hello. Bisakah seseorang bahagia jika ternyata dalam dirinya ada 7 sampah masa lalu tadi? Ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi jika tadi ustazah menuliskan angkanya, misalnya gini, ke-7-7-nya berisi, maka PR ustazah jauh lebih banyak untuk mendelete itu satu persatu. Dan semua butuh waktu. Tapi yakinlah bahwa waktu adalah bagian dari obat. Waktu adalah bagian dari solusi. Oke? Nah, jika kita sudah sadar, maka ke depan kita melangkah untuk apa? Mendelete-nya. Berusahalah semaksimal mungkin dan sebermujahadah mungkin untuk mendelete hal-hal yang sudah ada pada masa lalu kita ini. Berdamai dengan masa lalu. Oke ya? Nah, tadi jika ada 7, 6, 5, 4. Bertambah sedikit yang kita tulis tadi itu, bertambah berbahagialah. Karena PR kita lebih sedikit. Ya, selamat untuk yang tadi ada 2, hanya ada 2. Jadi itu lebih mudah kita bekerjanya. Tetapi selamat juga sebenarnya untuk yang tadi ngisi 7 atau 6 atau 5. Karena apa? Karena setiap usaha itu pasti Allah ganjar. Pasti Allah ganjar. Dengan apa? Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan dan kemuliaan. Oke? Saudara, hello? Hai? Udah nyadar sekarang apa permasalahan kita? Oke, silakan sekarang merenung 1 menit. Ustazah. Tadi kita sudah menggambar tentang diri. Oke? Kemudian sudah tahu sifat baik saya itu apa. Kemudian ditambah lagi oleh saudara-saudara kita. Kemudian sifat buruk saya apa. Oke? Kemudian saya sudah tahu apa sih yang selama ini ada dalam hati dan benak saya. Tentang masa-masa yang pernah saya lewati. Nah, saudara, akumulasi semuanya itu kita sadar hari ini dan
kita akan coba nanti berpisah dari semua inner child itu untuk menjadi manusia baru. Manusia baru yang berkonsentrasi kepada berapa banyak poin-poin yang dituliskan oleh sahabat-sahabat kita tadi tentang diri kita. Ada tadi yang minimal ketemu 2, minimal ketemu 4 sifat baru. Itu sudah congratulations, selamat. Ada yang sampai 30-an, itu congratulations banget gitu ya. Karena apa? Karena saya nggak nyadar bahwa saya istilahnya ternyata lebih baik daripada yang saya duga. Kenapa tadi? Apa penyebabnya? 1, kenapa sifat buruk kita lebih mudah kita ingat? Penjajahan. Yang kedua, pola asuh. Ustaz, halo? Hari ini kita adalah manusia-manusia dewasa. Bukan? Masih ada yang sweet 17 di ruangan ini? Ada Hafiz? Nggak ada, Hafiz sudah keluar. Kita semua sudah 20-an tahun ke atas bukan? Ya, orang-orang dewasa yang berkumpul dengan banyak tekad ya. Yang jelas adalah menjadi bagian dari solusi, membantu pemerintah untuk pendidikan. Dan ini adalah cita-cita termulia. Karena profesi kita adalah profesi perpanjangan tangan dari Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu apa sih profesi mereka? Guru. Hello. Apakah profesi para Nabi dan Rasul? Guru. Dan siapa itu guru? Jadi saya adalah perpanjangan, ya, perpanjangan dari risalah para Nabi dan Rasul. Maka ustazah, selamat kita berada di ruangan ini hari ini. Oke, semoga Allah benar-benar menjadikan kita menjadi penduduk surga dengan profesi yang kita sandang hari ini. Siap untuk masuk surga? Dengan profesinya? Amin? Oke. Ustaz, setelah kita tahu tadi, halo? Sekarang siapa yang berani memberitahukan ke depan, why are you here? What do you want to do? Ngapain sih saya di sini? Dan saya mau ngapain? Anyone? Yes, ke depan Zah, keren. Tepuk gemuruh, sampai ustazahnya ke depan. Tepuk gemuruh, 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 gemuruh. Semua tepuk tangan. Hello, udah pada ngantuk nih, tepuk tangan, gemuruh. Sampai ustazahnya di sini, sampai di sini, sampai di sini. Tepuk gemuruh, cepet Zah. Orang udah bertepuk tangan. Oke, barakallah Zah. Ya, sayang. Why are you here? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, langsung aja, Kak Wel. Yang pertama, saya di sini saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi guru yang mendidik dengan bahagia, dengan ikhlas, dan ingin mengembangkan potensi diri. Takbir. Cita-cita untuk anak-anak, untuk generasi. Tadi untuk diri ya, untuk generasi. Atau untuk lembaga. Kalau cita-cita untuk anak-anak, yang jelas anak-anak didik bisa menjadi anak-anak yang bisa terus merubah peradaban Islam ke depan, menjadi generasi robani, generasi yang bisa merubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Kalau untuk Yayasan Nur Ilmi, semoga selalu Allah berkahi, Allah rahmati, semua kita diberikan Allah kesehatan dan semangat juang tinggi. Amin. Takbir. Sebentar Zah. Perlu dihargai dengan emas. Barakallah, barakallah Fik. Oke, sayang, ya berkah. Halo, Ustazah, silakan dengan diam lihat layar. Dengan diam ya, dengan diam. Adakah masih bicara? Kalau ada temannya masih bicara, sikut ya. Gaya anak sekolah kan gitu. Ustazah, sedang ngapain itu orang sekarang? Sedang ngapain? Angkat tangan. Ya. Sebentar sayang, apa sayang? Bekerja keras, yes. Ada lagi yang mau angkat tangan? Yes. Kuli, yes. Next, angkat tangan dong, angkat tangan, jangan keroyokan. Hello, yes dah. Iya, memecahkan batu. Oke, yap, zap.
Keren. Takbir. Ada lagi? Yes. Cari emas. Iya. Saat jangan jauh-jauh ke depan. Depan juga ada emas kan. Ngapain juga harus ke gunung sana, kubrak gitu ya. Harus pakai six packs begitu segala. Apa Ustaz? Yes, menyelamatkan keluarganya. Halo. Yap, memperjuangkan. Halo saudara. Ada 3 orang sebenarnya di sini, di foto ini. Hanya saja yang tampil cuma 1. Itu adalah kesalahan teknis pada kameramen. Jadi nggak usah protes. Yang nampak cuma 1 kan? Ya, sebenarnya mereka bertiga. Bapak A, B, dan C. Oke? Bapak A, ketika ditanya, Bapak sedang ngapain? Terus ditanya oleh 1 orang dari Kumpe, Pak, what are you doing? Gitu kan pertanyaan orang Kumpe itu ya. What are you doing, Pak? Bapak itu jawab apa? Saya sedang memecahkan batu. Oke? Betul apa betul? Betul. Terus bapak kedua ditanya, Bapak lagi ngapain? Bapak itu menjawab, saya sedang memecahkan batu supaya saya mendapat uang untuk anak dan istri saya. Betul apa betul? Bapak yang ketiga, ini bapak ini. Ketika ditanya, Pak, Bapak lagi ngapain? Dia menjawab apa? Saya sedang memecahkan batu dan batu ini akan dibawa oleh orang-orang ke kota untuk menjadikannya bangunan sekolah, bangunan rumah sakit, bangunan perguruan tinggi. Saya sedang membangun peradaban. Takbir buat yang peradaban. Ustazah, halo. Pekerjaannya sama? Pekerjaannya sama apa sama? Sama. Pertanyaannya sama? Apanya yang berbeda? Jawabannya apa yang berbeda? Visi. Visi itu vision. Vision itu kan mata, penglihatan. Oke? Visi, vision. 1 orang ditanya, dia cuma tahu bahwa saya sedang bekerja di sini, mecahin batu. 1 orang lagi ditanya, saya sedang memecahkan batu dan untuk anak istri saya. Lumayan lebih panjang. Oke? Visinya. Yang 1 lagi apa? Saya sedang membangun peradaban. Dengan batu ini muncullah sekolah-sekolah, bangunan sekolah seperti Nuril yang megah begini. Tambah megah lagi insya Allah sampai universitas nanti 2025 ya, amin. Nanti akan ada rumah sakit Nuril. Sekarang baru SD, TK sampai SMP, SMA bukan? Besok universitas, berikut rumah sakit, nanti panti asuhan Nuril. Rumah Quran Nuril, itu sudah kaji kawan Nuril insya Allah ya. Oke, nah Ustazah, apa yang membedakan 3 orang ini? Visi. Yang membedakan 3 orang ini apa? Begitu jugalah sebenarnya yang ada pada diri kita hari ini. Kita sama-sama berprofesi sebagai guru. Di mana? Ya, sama-sama jadi guru di Nuril. Apa yang membedakan kita? Satu sama lain? Visi. Sekarang silakan tuliskan visi ustazah di kertas ustazah sendiri, di buku. What are you doing here? Ngapain ustazah di sini? Apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda kerjakan di Nuril saat ini dan hari ini? Nah, kita dengarkan bersama visi dari Ustadz. Siapa namanya Ustadz? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya kan pribadi kan Bu ya? Lah iya. Jangan visi Nuril. Visi pribadi saya. Sorry. Kenapa saya berdiri di sini yaitu pertama, karena kita harus mengubah generasi ini, saya pengen menjadi wali kota untuk tahun 2039 atau 2044. Takbir. Iya, oke. Masya Allah. Silakan Ustaz. Oke, nggak tanggung-tanggung Ustaz ya. Jadi wali kota, biar semua bisa. Itu bukan cuma, kalau Ustaz jadi wali kota, tidak cuma Nuril ketiban Rizki nanti tuh. Tapi seluruh
seluruh pendidikan ya, seluruh lembaga-lembaga yang ada di Kota Pak Jambi. Amin. Masya Allah. Yes. Ustazah, halo. Ustazah, halo. Tadi ditunjuk, jadi nggak dapat emas. Dari kalian yang angkat tangan yang dapat emas. Ya, tunggu dulu, tunggu. Kemarin kabarnya ada tamu dari Sumatera Barat ke sini. Siapa yang tahu? Siapa sah? Ya, gubernur ya. Gubernur Sumatera Barat ya. Siapa itu namanya? Buya Mahyaldi Ansarullah. Ustazah tahu? Bunda bocorin ya. Bunda bocorin soalnya. Dulu, kalau sejarah tuh duduk ini. Dulu, dulu saudara, di zaman kami masih kuliah ya, masih kuliah ngekos. Jadi anak kos tuh kan melarat ya, mie ke mie gitu ya. Ya gitu-gitulah ya. Utet sama Mary kenal banget tuh. Nah, yang begitu itu sama Bu Lisa juga. Pak Mahyaldi tuh udah datang ke Padang. Dari Padang udah ke Sumatera, ke Jambi ini sudah sering-sering juga datang. Dan tahu nggak? Beliau datang ke sini dengan baju yang lusuh gitu. Sampai kami pikir-pikir gini, dia memberikan ceramah misalnya di Unja gitu ya. Terus kami bisik-bisik, kita beliin Ustadz ini baju yuk gitu. Karena kasihan ya, kami belikan dia baju. Dan Ustadz tuh menerima dengan ketawa-ketawa dia. Maksudnya ketawa gini, oh my God, gue dibeliin baju sama akhwat gitu ya. Kayak gitu. So, Ustadz tahu nggak? Beliau dulu menikah waktu masih kuliah. Sama Bu Harneli Bahar itu. Dan Buya, ya di biografinya pun beliau tulis begitu bahwa beliau sempat tidak menyelesaikan perguruan tingginya. Jadi SP itu sarjana pertanian itu belakangan banget ya di urusnya gitu ya. Dan Buya Mahyaldi itu adalah orang yang pergi liko dari mana? Kalau kita dari sini ini kemana tuh? Ke Pasar Jambi, kemana sih yang jauh gitu ya. Dan itu tahu nggak dengan sepeda ontel, sepeda unto. Do you know sepeda unto zaman dahulu kala itu yang tinggi itu dengan batangnya di sini itu ya. Nah itu, dan kadang-kadang jalan kaki. Dan beliau juga dulu menjual buah dipotong dan dijual. Buah potong itu, bisa nggak bayangin? Menjual buah, dikupas, dijual. Itu kerja Buya Mahyaldi dulu. Dan bapak beliau adalah tukang angke di pasar. Apa yang membuat beliau sekarang bisa jadi gubernur? Kira-kira apa? Visi. Ya, visi. Visi Ustazah. Hello? Visi. Nuril dulu berasal dari 7 naga. 7 orang naga yang dulu mau nggak mau ngelamar ya. 7 orang ini ngelamar, suratnya itu ijazahnya diantar ke mana nyangkut lah ya, nyangkutlah di sebuah sekolah Islam ya. Nah ternyata Allah izinkan mereka untuk pindah berombongan bertujuh dan mulai Nuril dengan dinding triplek bukan? Dinding kayu apa triplek? Dua-duanya, kayu dan triplek. Ya, tahukah ustaz-ustaz semua, ibu yang bernama yang imut itu dengan mobilnya yang Amit, yang kalau udah nyetir, udah kelihatan orangnya lagi, matanya aja kelihatan lagi. Siapa itu? Ya itu, bu itulah ya, Dorhani, apa namanya? Doharni. Bunda nggak hafal nama panjangnya. Ibu itu, bagaimana beliau ketika ditinggal oleh suaminya dengan anak bayi kecil itu yang harus mereka gendong-gendong, dia harus ke Nuril. Dia harus mengajar, karena kalau nggak ngajar nggak ngepul. Beli susu anak dari mana? Kontrakan dari mana? Berair mata, bersimbah keringat. Nuril yang ustazah hari ini nikmati seperti ini. Dari sana mulainya. Bagaimana seorang guru yang tidak boleh harus terlambat, tapi dengan anak cek di kapi, cek dibonceng, kadang-kadang pakai kain panjang di depan supaya anak nggak jatuh. Hari ini kita sudah punya TPA bukan? Khusus untuk guru Nuril bukan? Lalu nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Kenapa kok masih ada guru-guru yang terlambat datang ke sekolah, yang gak semangat untuk berbuat
merekat ukhuwah, masih menjadi duri dalam daging. Nggak Nuril sini, Nuril yang tuh di ujung kulon. Ya, bukannya merekat malah memisahkan. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Kemana nikmat Allah? Nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Ketika kita masuk sekolah ini dengan menterengnya, kemudian kalaupun ditanya oleh seorang tetangga, di mana aja? Oh itu bahasa Minang ya? Di mana ngajar? Di Nuril, Bu. Di Nuril, jaminan mutu. Ya, jaminan mutu tidak Nuril hari ini. Jaminan mutu banget kan? Bos Bunda dulu di Golden Star itu, Bunda reuni waktu datang kemarin. Dia bilang apa? Sekolah Islam itu mahal-mahalnya well. Aku be sekolah Semea Unggul Sakti itu uang sekolahnya cuma 250 B. Gitu ya. Cece Yeyen itu bilang begitu sama Bunda. Sekolah kau berapa well? Udah bilangin 3,5 sampai 400-an ya. Kayak gitulah ya. Ustaz-ustaz halo. Pekerjaan kita hari ini sebagai guru Nuril ini dicemburui oleh orang-orang di luar sana, para pengangguran. Para pengangguran yang ijazahnya nggak keterima di mana-mana, mencemburui setiap pagi sampai petang ustaz-ustazah berinteraksi ya, sedang membangun peradaban dengan anak-anak itu dicemburui oleh orang-orang seperti itu. Rumah-rumah yang kita tempati mungkin cuma 2 kamar atau mungkin 1 kamar untuk anak kos ya, itu dicemburui oleh orang tunawisma. Hello? Anak-anak kita yang kita bilang apa? Mengganggu karir kita, itu dicemburi oleh orang-orang yang mandul, yang gak punya anak. Pasangan-pasangan kita hari ini dicemburi oleh orang yang jomblo sampai ajal menjemput. Bahkan jika ustadz-ustazah memakai sendal bolong, hello, sepatu bolong, sepatu mungkin ya agak tanggung-tanggung seketek gitu ya, itu pun dicemburi oleh orang-orang yang tidak punya kaki. Betul Pak, betul? Lalu, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Saudara, kita jumpa lagi habis sholat Jumat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kembali kepada